Hai, aku Revi. Selamat datang di channel YouTube aku, Monica Revias Channel. Di video kali ini aku sengaja nggak pakai makeup, aku cuma pakai lipstick, maskara, sama alis aja. Karena di video kali ini aku akan sharing sama kalian tentang perjalanan aku, gimana cara aku untuk menghilangkan flek yang ada di muka aku. Yuk langsung lanjut ke pembahasannya aja. Bikin disclaimer dulu bahwa semua perawatan dan produk yang aku beli bukanlah sponsor dari pihak manapun, dan ini pure beli dengan uang aku sendiri. Lalu untuk perawatan dan skincare tersebut mungkin cocok di aku, tetapi bisa juga tidak cocok di kalian. Oke, langsung aja aku mulai cerita. Jadi sekitar 1 tahun yang lalu aku baru sadar bahwa di beberapa bagian wajah aku ini ada flek-flek hitam yang semakin lama semakin nampak. Nah, itu tuh ada di bagian sini, dekat mata di sini juga, kiri dan kanan. Lalu ada sedikit di bagian dekat mulut. Ini mungkin kalau di kamera sekarang sudah tidak terlalu jelas. Nanti aku akan insert foto before sebelum aku melakukan perawatan dan rutin menggunakan skincare yang aku rekomendasikan. Aku akan mengupdate juga foto-foto progresnya. Jadi progres ketika sebelum aku melakukan perawatan sampai pada sekarang ini. Saat itu aku konsulnya pertama di Ella Jogja. Jadi di daerah Bodean kalau nggak salah, di Ella Jogja aku ketemu sama dokter dan tanya kenapa aku bisa flek seperti itu. Dokter menjelaskan kemungkinan flek itu timbul itu kenapa. Lalu aku disarankan buat melakukan yang namanya laser flek, kalau nggak salah namanya laser embyak. Bagian fleknya itu nanti ketika lasernya ditembakkan di spot-spot tertentu, nah itu tuh kulit kita yang bagian atas sampai ke lapisan di flek itu jadi agak gosong. Pertama kemerahan dan lama-kelamaan gosong. Nah, treatment itu pernah aku lakukan 2 kali. Jadi yang pertama aku masih ragu-ragu untuk melakukan treatment itu karena aku masih kerja. Jadi saat itu hari libur dan besoknya aku masih kerja. Aku takut kalau nantinya ketika aku melakukan laser itu jadi berpengaruh sama penampilan aku. Lalu aku memutuskan untuk mencoba dulu, jadi mencoba di beberapa titik yang tidak terlihat, karena dokternya juga menyarankan seperti itu. Jadi aku saat itu mencoba di daerah dekat rambut-rambut, di atas sini, lalu yang di bawah sini itu juga aku coba. Terus setelah aku coba, ternyata bekasnya itu tidak separah apa yang kubayangkan. Jadi dia bisa tetap hilang ketika kita pakai foundation, nggak kelihatan maksudnya. Nah, ketika aku nyoba dandan dan pakai foundation dia nggak kelihatan, terus aku baru memantapkan hati pengen laser lagi untuk kedua kalinya. Setelah aku merasakan lumayan puas dengan hasil dari perawatan laser yang pertama, aku lalu memutuskan untuk mencoba laser yang kedua. Nah, kedua kalinya ini aku mencoba di hari libur, jadi biar nggak terlalu kentara terlihat ketika aku berinteraksi dengan orang lain, sehingga nggak bikin orang lain jadi bertanya-tanya aku tuh kenapa. Untuk perawatan yang kedua ini aku melakukan di Ella Skincare Jogja juga, tapi dengan dokter yang berbeda. Aku mengungkapkan aku ingin laser seperti yang pertama dulu, dan dokternya langsung mengiyakan lalu mengerjakan lasernya pada kulit aku. Nah, untuk laser yang kedua ini aku tidak cuma di beberapa bagian saja, tetapi aku udah menetapkan hati untuk wajah aku ini di laser semuanya. Nah, aku udah nggak mau mikirin kalau hasilnya nanti itu gosong-gosong di mana-mana. Yang penting flek aku cepat hilang. Di saat aku melakukan laser yang kedua ini, aku merasakan
lumayan sakit di muka aku karena ternyata flek yang ada di wajah aku itu nggak sesedikit yang aku kira, ternyata lebih banyak dari itu. Jadi dokternya itu sangat teliti, setiap bagian muka aku yang ada fleknya, entah itu flek karena evolit atau karena matahari atau hormon, ataupun flek karena bekas jerawat, itu semuanya dilaser. Lalu setelah laser di titik-titiknya, dokter tersebut juga laser full ya, jadi tapi tidak dengan gelombang yang sama seperti saat waktu laser di titik-titiknya. Rasanya gimana ya? Rasanya pada saat itu tuh panas, wajahnya ketika dilaser itu tuh bunyinya cetek 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 kayak gitu kan, kayak terbakar. Baunya itu agak-agak gosong. Kalau aku nggak bisa lihat, tetapi aku bisa merasakan celikit-celikitnya ketika di laser dan bau gosongnya. Jadi kayak agak deg-degan dan kaget gitu guys kalau misalnya kalian lagi di laser. Setelah di laser, dokternya ngasih aku krim anti iritasi dan ngasih satu serum soothing. Jadi dia itu serumnya itu dipakai setelah laser agar kulit kita ini nggak terlalu panas dan juga panasnya itu cepet hilang. Nah, setelah melakukan 2 kali treatment laser, untuk treatment yang ketiga aku nggak mau pakai treatment laser lagi karena aku masih belum menetapkan hati untuk menghadapi bekas lukanya guys. Jadi karena bekas lukanya itu terlalu banyak dan terlalu terlihat dan sembuhnya itu lumayan cukup lama, aku belum mau lagi melakukan laser. Nah, untuk ke depan mungkin aku mau coba lagi, tetapi di waktu-waktu khusus. Jadi kalau pas libur atau pas lagi nggak ketemu banyak orang. Di treatment ketiga ini aku mencoba treatment baru. Jadi treatment itu aku lupa namanya, nanti aku tulis di bawah. Jadi di treatment tersebut aku dipilih dulu menggunakan bahan pumpkin. Jadi rasanya itu cekit-cekit. Fungsi dari peeling itu sendiri adalah mengangkat sel-sel kulit mati serta dia itu membantu meregenerasi kulit ya. Jadi ketika kalian punya flek, apalagi cuma flek bekas jerawat, aku rasa dengan melakukan peeling aja itu udah cukup mengangkat flek kalian. Peeling ini sendiri juga meremajakan kulit. Jadi ketika nanti kulit kalian habis peeling melakukan treatment ini, kulit kalian itu jadi lebih terlihat tidak kusam dan lebih glowing. Setelah di peeling, ini tahap yang utama. Jadi dokternya itu akan melakukan meso. Jadi di meso itu ada 2 jenis cara. Ada meso yang menggunakan jarum. Jarumnya itu tuh jarumnya banyak. Jadi alat khusus jarum tersebut dijual secara tersendiri oleh skincare tersebut. Jadi nanti kita harus beli dan bisa dipakai selama 10 kali. Nah, pada saat itu aku lupa bawa jarum aku. Lalu dokternya menyarankan aku untuk melakukan meso ori. Meso ori ini adalah teknik meso dengan jarum yang jarumnya itu bukan jarum khusus yang banyak dan kecil-kecil, tetapi jarumnya itu kalau nggak salah ya guys, itu tuh jarum seperti jarum suntik kayak gitu. Nah, nantinya di kulit kita itu dia digores-gores gini guys, gores sambil mengoleskan serum. Jadi serum dioleskan ke kulit sambil dokternya gores-goresin alat tersebut ke muka kita. Sebelumnya di anestesi dulu, tenang aja, jadi nggak terlalu sakit juga. Kata dokternya saat melakukan meso itu ke aku, dia jamin bahwa perpaduan peeling dan meso itu adalah perpaduan combo yang paling mantap untuk mengglowingkan kulit. Setelah anestesinya hilang, rasanya itu kulitnya gimana ya, kayak di laser mirip, tetapi lebih ke perih. Kalau laser itu lebih ke panas ya, jadi bekas terbakarnya itu panas. Tetapi kalau untuk meso ini sendiri itu tuh seperti perih ya. Bayangin aja guys, kalau kalian nyilat-nyilat kulit kalian itu terus
dimasukin kena air garam atau kena sabun cuci muka itu kan rasanya perih kan. Nah itu juga perih, dan ketika dipegang seperti ini rasanya itu kulitnya terluka, emang sedang terluka. Setelah sehari melakukan treatment, mulai biasa lagi rasanya. Selain perih ada perasaan lain juga yang aku ingat, itu tuh rasanya senut-senut guys. Jadi ketika aku itu pulang dari klinik, terus aku pakai masker, terus aku makan kan. Nah saat makan itu rasanya kayak kulit muka aku tuh kayak senut kayak gitu guys. Ya, rasanya itu ya gimana ya, nikmat banget pokoknya. Lalu hasilnya gimana sih? Nah hasilnya itu sendiri tuh menurut aku bener banget apa yang dikatakan dokternya, bahwa mesoori itu sangat bagus buat kulit kita. Karena aku bisa langsung melihat hasilnya itu ketika bekas lukanya mulai kering. Jadi bekas luka itu kering sekitar 3 harian. Itu nggak terlalu lama, nggak selama laser. Jadi 3 harian itu langsung kering. Jadi setelah aku melakukan treatment yang ketiga, setelah itu aku belum treatment khusus lagi. Aku paling cuma facial dan peeling, tetapi nggak melakukan treatment seperti laser dan meso. Sampai sekarang aku kira-kira udah sekitar 3 bulan nggak melakukan treatment. Apalagi sekarang ini keadaannya masih dalam social distancing, jadinya aku masih takut untuk melakukan treatment di salon. Mungkin sebagian besar kalian bertanya-tanya, jika melakukan treatment aja tapi enggak perawatan, mungkin enggak flek itu hilang. Kalau kata aku sih, selain treatment, kita juga harus melakukan perawatan rutin tiap harinya.